Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabayun adalah menyeleksi sebuah berita dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sebuah perkara atau sebuah hukum. Secara singkatnya, tabayun itu adalah mengkonfirmasi sebuah berita yang kita dapatkan. Islam mengajarkan kepada kita, jika kita mendengar sebuah berita atau sebuah kabar, maka kita harus mencari tahu dulu kebenarannya, jangan kita langsung menyebarluaskannya. Apalagi pada zaman sekarang ini banyak sekali berita bohong atau yang sering kita sebut dengan hoax beredar di tengah-tengah masyarakat. Contoh yang baru-baru ini terjadi adalah berbagai penolakan jenazah COVID-19 di berbagai daerah. Dikarenakan banyak berita yang beredar di masyarakat bahwa virus ini katanya bisa menyebar luas lagi walaupun jenazahnya sudah dikuburkan. Padahal jika kita mendengar berita seperti ini, harusnya kita cari tahu dulu kebenarannya, apakah benar atau tidak dari sisi medis atau kedokteran. Nah, proses mencari tahu kebenarannya inilah yang disebut dengan tabayun. Dan soal ini sudah pernah saya bahas atau buat videonya, dan kalian bisa klik linknya di atas ini. Hoax ini juga banyak sekali beredar di sosial media. Ketika kita menerima sebuah broadcast dari seseorang ataupun dari sebuah grup, kita jangan langsung asal menyebarluaskan kembali kepada seseorang atau kepada grup yang lainnya. Kita harus cari tahu dulu kebenarannya. Contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu berita hoax atau tidak benar. Bayangkan jika kita hanya men-share atau meneruskan kembali, pahalanya sampai dengan 80 tahun. Maka kalau gitu mendingan kita share lagi atau kita teruskan lagi kepada orang yang lain. Semakin banyak orang maka semakin banyak juga. Semakin banyak juga setara dengan logikanya, kalau misalkan kita men-share ke 5 orang sekaligus, maka ibadah kita itu ibaratkan 80 tahun dikali dengan 5, yaitu sebesar 400 tahun. Wow, kalau orang berpikiran seperti ini, maka orang tidak akan lagi namanya mau beribadah. Kenapa? Orang sudah men-share saja mendapatkan 80 tahun. Ini adalah salah satu efek atau akibat yang ditimbulkan dari berita hoax ini. Dan juga contoh hoax yang lainnya adalah berita yang beredar di masyarakat, di media sosial dan lain-lainnya, bahwa ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa tanggal 15 Ramadan atau pertengahan di bulan puasa ini, jika ia jatuh pada hari Jumat, maka itu akan terjadi namanya kiamat. Padahal tingkatan hadis ini adalah doif atau lemah, bahkan ada yang mengatakan bahwa hadis ini palsu. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohanmu atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu." Di dalam ayat ini mengandung makna bahwa kita harus bertabayun atau mengkonfirmasi atau meneliti sebuah berita yang datang kepada kita. Bahkan yang bukan fasik sekalipun, jika ia membawa sebuah berita penting, maka kita harus bertabayun atau mengkonfirmasi atau meneliti berita tersebut. Karena bisa jadi pembawa kabar atau berita ini tidak memiliki daya ingat yang kuat atau memiliki pemahaman yang kurang baik, yang mengakibatkan informasi atau berita yang ia sampaikan itu sudah berkurang maknanya atau sudah berubah artinya. Nah, ada juga nih bahayanya kalau misalkan kita tidak bertabayun atau meneliti sebuah berita terlebih dahulu. Yang pertama bahayanya adalah bisa menuduh orang lain yang tidak bersalah. Kalau misalkan kita mendengar sebuah berita tentang si A, kita tidak langsung menanyakan atau konfirmasi kepada dirinya langsung, dan ternyata kita langsung mengambil kesimpulan sendiri, bisa jadi ini adalah menuduh orang yang tidak bersalah, atau mungkin bisa jadi menjadi fitnah. Bahaya yang bisa ditimbulkan ketika kita tidak bertabayun yang kedua adalah bisa menimbulkan kecemasan atau penyesalan. Bayangkan saja misalkan kita sudah mempercayai sebuah berita tersebut tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu atau bertabayun, tapi ternyata beritanya salah dan kita sudah men-share kembali kepada orang lain, maka kita pasti akan menyesal. Yang ketiga adalah bisa terjadinya salah paham di antara seorang dengan orang lainnya. Yang keempat adalah bisa menimbulkan prasangka yang buruk. Padahal di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang."
Nah, itu adalah sedikit pembahasan tentang tabayun melawan hoax, atau kita wajib untuk yang namanya mencari kebenaran dari sebuah berita tersebut. Jangan sampai kita justru malah menyebarluaskan kembali berita yang kita tidak tahu sendiri kebenarannya. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah sini. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.